Terima kasih Anda masih bersama Lintas Sepekan. Berangkat dari maraknya praktek jurnalisme yang mengabaikan kode etik dan kode perilaku, para pimpinan organisasi pers di Kalimantan Selatan bersepakat membentuk satu wadah bersama dengan nama Konsorsium Pers Banua yang memuat 4 komitmen untuk menjaga marwah dan kemerdekaan pers dengan menjunjung tinggi Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Menjadi pilar demokrasi dalam melaksanakan fungsi kontrol dan penyeimbang dengan berpegang teguh pada asas kejujuran, keadilan, dan keberimbangan. Inilah salah satu poin deklarasi tujuan terbentuknya Konsorsium Pers Banua yang dibacakan Ketua Serikat Media Siber Indonesia Kalsel Anang Fadilah bersama 4 pimpinan organisasi pers lainnya, yaitu Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kalsel Zainal Helmi, Jaringan Media Siber Indonesia Kalsel Milhan Rusli, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kalsel Dina Komariah, dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Kalsel Sukma HA. Deklarasi ini berlangsung di Gedung Seminar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kamis 22 Juni 2023. 5 organisasi yang menjadi konstituen Dewan Pers ini berkomitmen menjaga pilar demokrasi dalam melaksanakan fungsi kontrol dengan berpegang teguh kepada kejujuran, keadilan, dan keberimbangan. Selain itu, kelima pimpinan organisasi pers ini berkomitmen mengawal jalannya proses demokrasi melalui pemilu yang berkualitas, bermartabat, dan berdaulat. Kita bersama-sama bahwa media ini kan tetap independen, tetap profesional. Tentu independen bukan tidak memilih kan? Iya kan? Tentu maksud kita bersama-sama ini tidak ada lagi menskreditkan masing-masing calon. Kalau memang calon itu yang terbaik, tulisnya dengan baik. Tentu tidak menskreditkan calon lain. Jadi kita akan lebih cerdas. Kalau kawan-kawan ingin menulis, ya kan, tulislah sesuai fakta. Dengan catatan tidak boleh menjelek-jelekan calon yang lain. Peran Konsorsium Pers Banua sangat strategis dan integral untuk bisa kita mengkanal dengan perkembangan digital, dengan media yang pesat. Maka dibutuhkan satu wadah dari Konsorsium Pers, ya. Dan Konsorsium Pers sudah disebutkan tadi bahwasanya ini harus kita jaga bersama untuk menjaga marwah Banua kaitannya dengan pemilu yang demokratis, jujur dan adil. Itu keberadaan pers sangat dominan, sangat sentral keberadaannya. Makanya Konsorsium Pers Banua diharapkan bisa menjalankan itu, bisa mengkanal, bisa mengkreasikan bahwa kita adalah independen. Sebagai pilar keempat, pers harus difungsikan secara benar dan adil. Hadirnya Konsorsium Pers Banua disambut baik Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan yang berharap menjadi corong utama pemberitaan yang aktual dalam mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat, terutama dalam menyongsong pemilu 2024. Ini sebuah kegiatan yang saya kira sangat penting dan luar biasa ya, dalam membangun edukasi nanti kepada masyarakat. Karena entitas-entitas yang berkaitan dengan media, PWI dan lain sebagainya ini bisa membuat satu kesatuan untuk meliterasi masyarakat nantinya, mencerdaskan, kemudian juga mencegah terhadap hal, terutama pada saat-saat nanti ke depan ya, dalam eskalasi yang berkaitan dengan pemilihan umum kita. Deklarasi ini juga ditandai dengan dialog nasional dengan tema pemilu cerdas dan pers bermartabat, melawan hoaks dan disinformasi untuk marwah Banua, yang menghadirkan Ketua KPU Kalsel Andi Tenri dan Dekan Visip Profesor Budi Suryadi. Eko Anggoro, Banjar TV. Sementara itu, Ketua KPU Kalsel menyambut baik hadirnya Konsorsium Pers Banua yang diharapkan membuat pesta demokrasi berjalan aman dan lancar, termasuk dukungan dari Ditintelkam Polda Kalsel dalam pengamanan pemilu 2024 mendatang. Setidaknya hal ini diungkapkan Andi Tenri ketika menjadi narasumber dalam dialog nasional dengan tema pemilu cerdas dan pers bermartabat, melawan hoaks dan disinformasi untuk marwah Banua, yang juga menghadirkan Dekan Visip Universitas Lambung Mangkurat Profesor Budi Suryadi
di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beberapa waktu lalu. Ketua KPU Kalsel ini turut meminta masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024, sekaligus mengajak mahasiswa yang hadir untuk ikut berpartisipasi, karena secara nasional ada 50% pemilih dari kalangan milenial. Ia menekankan, jika masyarakat tidak memilih, maka akan tetap terpilih pemimpin, baik presiden maupun wakil rakyat, sehingga Aditendri mengajak semuanya ikut menentukan pemimpin terbaik dengan menjadi pemilih yang cerdas, tidak golput, anti-hoax, dan tidak terpengaruh ujaran kebencian. Ayo ikut memilih, karena bagaimanapun tadi saya katakan bahwa mereka akan menentukan nasib bangsa Indonesia dan takdir dari Banua ya. Memilih tidak memilih tetap akan terpilih, sehingga kalau memilih tentunya mereka akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka dan perwakilan mereka di legislatif. Yang pasti posisi milenial ini yang kami harapkan akan memberikan kontribusi suara yang luar biasa banyak untuk di Kalsel. Oleh karena itu memang dengan adanya konsorsium ini juga pers akan mengadvokasi pemilih pemula dan pemilih muda untuk bisa berkontribusi meningkatkan partisipasi kepada pemilu dan pemilihan 2024. Untuk lancarnya pelaksanaan pesta demokrasi, KPU sudah audiensi dengan Polda Kalsel, khususnya Direktorat Intelkam, untuk mengamankan jalannya pemilu agar tercipta situasi yang aman dan damai. Sudah melakukan audiensi beberapa hari lalu dan alhamdulillah Polda siap untuk membantu kami memberikan pengamanan untuk pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Saat ini, KPU Kalsel masih melakukan verifikasi administrasi berkas bakal calon legislatif yang akan dilanjutkan penetapan pleno daftar pemilih tetap yang berjumlah 3,4 jutaan pemilih. Dari angka itu, tegas Ketua KPU Kalsel, sangat minim pemilih ganda dan akan dijaga pihaknya dalam rentang waktu 8 bulan hingga hari pemilihan agar tidak ada pergeseran. Eko Anggoro, Banjar TV. Dari informasi lain, MUI Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan seruan tertanggal 17 Juni 2023 ditunjukkan kepada pemerintah, pelaku usaha masyarakat, kiai, tuan guru, ustadz, dan ustazah untuk menghimbau dan mengajak umat agar tidak membakar hutan dan lahan secara sembarangan, mengingat multidampak bagi aktivitas ibadah, kesehatan, dan perekonomian. Merujuk keputusan Fatwa MUI Wilayah 4 Kalimantan nomor 128 tahun 2006 tentang kebakaran hutan dan kabut asap dan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa 13 Desember 2006 di Banjarmasin, bahwa pembakaran hutan dan lahan untuk kegiatan kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan lainnya yang mengakibatkan kabut asap, kerusakan lingkungan, serta mengganggu kehidupan manusia, hukumnya adalah haram. Begitu juga pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, hukumnya adalah haram. Terkait hal itu, MUI Provinsi Kalimantan Selatan melalui Ketua Umum Kiai Haji Husin Naparin dan Sekretaris Umum H. Nasrullah HR menyampaikan seruan kepada pihak-pihak seperti pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, kiai, tuan guru, ustadz, dan ustazah untuk menghimbau dan mengajak umat agar tidak membakar hutan dan lahan secara sembarangan, mengingat multidampak bagi aktivitas ibadah, kesehatan, dan perekonomian. Kamarul Hidayat, Banjar TV. Pemirsa, warga Gang Pembangunan mengeluhkan rendahnya permukaan jalan yang selama ini dirasakan ketika banjir dan air pasang. Mereka pun mengadu kepada anggota DPRD Kota Banjarmasin, Saud Nata Samosir, agar bisa mengkoordinasikan ke Dinas PPR setempat. Setidaknya hal inilah yang diungkapkan Ketua RT 38 Harisah saat anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan itu meninjau langsung kondisi Gang Pembangunan, Kelurahan Pelambuan, Rabu siang. Warga setempat menginginkan permukaan jalan sepanjang kurang lebih 200 meter dengan lebar 3 meter itu bisa ditinggikan mengingat kondisinya yang sering terendam apabila banjir dan air pasang. Bahkan sewaktu musim air pasang bisa naik hingga merendam rumah warga. Harisah juga mengaku sudah pernah mengusulkan lewat musyawarah rencana pembangunan Musrenbang, namun belum ada juga tindak lanjutnya.
Supaya minta diperbaiki, di lain-lain diperbaiki, punya saya enggak, atau Pak Lurah nanti 2023, ternyata 2000 kan enggak juga. Nah, Dibaiki seperti apa inginnya, Bu? ya sekarang mau diaspal apa, mau ditinggi gitu nah. Selama ini gang ini apa terendam atau kayak apa? Iya, rendam. Rendam. Sementara apa pembuangan airnya ini sudah ada lah Bu, di gang ini belum ada. Nanti kalau air sungainya surut juga. Oh, dia ngikut Ya, aja pulang. yang musim dalam tadi sampai naik ke rumah, saya aja kebanjiran semalam. Kemarin sudah diusulkan lah di Musrembang. Sudah berapa kali. Tapi malah saya udah ditanggapi aja sama Pak Lurah. Sementara itu, Saud Nathan Samusir menjelaskan, kunjungannya ini merupakan tindak lanjut atas resesnya beberapa bulan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Setelah dilihat ke lapangan, ternyata kondisinya memang jauh lebih rendah dibanding halaman rumah warga. Karenanya perlu ada peninggian di gang ini, apakah dicor atau diaspal oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR. Nanti akan kita koordinasikan dengan dinas terkait secara khusus dengan PUPR supaya ada perhatian lah kepada warga kita ini kan, karena bagaimanapun pembangunan itu kan untuk warga. Jadi dilihat dulu apakah ini lebih prioritas dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Itu yang mau kita rundingkan nanti dengan pihak PUPR itu sendiri gitu. Mudah-mudahan dengan adanya kita kunjungan gini, kita sampaikan kepada kepala dinas, mudah-mudahan ada responnya. Di ujung gang tersebut memang terdapat sungai yang kapan saja bisa meluap ketika air pasang, sehingga hal tersebut sangat mengganggu aktivitas warga dan berharap secepatnya ada tindak lanjutnya dari pemerintah. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya, Ketua PGMI Kota Banjarmasin mengaku kedatangannya ke gedung DPRD setempat ingin menyampaikan aspirasi terkait keinginannya pemerintah kota turut memperhatikan nasib guru madrasah dengan memberikan insentif. Ketua PGMI Kota Banjarmasin Ahmad Bakir usai RDP dengan Komisi 4 DPRD menyebut aspirasi ini telah diusulkan ke DPRD Kota agar diperjuangkan ke pemerintah kota. Pihaknya berharap pemerintah Kota Banjarmasin memperhatikan nasib guru madrasah seperti yang diberikan kepada Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI Kota Banjarmasin dan Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah Kota Banjarmasin. Bakir menambahkan meskipun pihaknya berada di bawah Kementerian Agama, tapi harusnya Pemko setempat tetap memberikan perhatian. Menurutnya tuntutan insentif ini merupakan ungkapan dari 1.386 guru semua tingkatan yang mengharapkan ada sedikit perhatian pemerintah kota untuk kesejahteraan pengajar. Kaca dari teman-teman kita yang di BKPRMI, di FSU, nah, mereka itu mendapatkan insentif dari wali kota dari Kota Banjarmasin. Nah, harapan kita guru-guru madrasah pun juga mendapatkan insentif. Nah, kan guru-guru madrasah ini ngajarnya dari jam 8 sampai jam 2. Sedangkan itu di BKPRMI, di FPSU, mereka ngajarnya cuma 2 jam menerima insentif. Nah, sedangkan dari guru madrasah itu tidak menerima insentif. Walaupun kita leading security, kita kan Kementerian Agama. Tapi kan yang kita ajarkan ini anak-anak atau peserta dari Kota Banjarmasin. Nah, jadi adalah perhatian dari pemerintah Kota Banjarmasin untuk guru-guru madrasah yang di Kota Banjarmasin. Sejauh ini pemerintah pusat melalui Kementerian Agama sudah memberikan insentif kepada para guru madrasah sebesar Rp250.000 per bulan dan didapatkan setiap 6 bulan sekali. Berdasarkan Permendagri nomor 84 tahun 2022 bahwa pemerintah daerah bisa menganggarkan dana hibah untuk madrasah dan pesantren. Rizna, Banjar TV. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Arupa Arif usai menggelar RDP dengan Persatuan Guru Madrasah Indonesia atau PGMI Kota Banjarmasin memastikan akan menyampaikan usulan terkait hibah untuk insentif ke pemerintah kota setempat. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Arupa Arif menyatakan telah menampung aspirasi para guru madrasah yang mengharapkan adanya dana hibah untuk insentif, memastikan segera menyampaikan usulan bagi peningkatan kesejahteraan tersebut ke pemerintah Kota Banjarmasin. Ini disampaikannya usai menemui perwakilan guru madrasah di ruang Komisi 4 DPRD Banjarmasin. Kami yaitu terkait dengan
proposal yang proposal untuk insentif tadi ini bisa kami akan menindaklanjuti di anggaran, nanti dapat anggaran untuk sejauh mana proposal dari kawan-kawan kita di PGM ini sudah bisa direalisasikan. Nah, karena proposal mereka sudah masuk. Nah, jadi kalau memang belum bisa diakomodir di murni tahun 2023, tentunya kami akan menanyakan bisa mendorong untuk diakomodir di perubahan paling tidak itu. Pihaknya mencoba memperjuangkan dan berharap ada solusi terkait permasalahan tersebut. Diketahui ada sekitar 1.000 guru madrasah yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia PGMI Kota Banjarmasin yang menuntut pemerintah kota setempat memberikan insentif. Murtasiah, Banjar TV. Pemirsa, berkah Idul Adha 1444 Hijriah, peternak sapi banjir pesanan. Tetaplah bersama kami.